Halo, ini adalah pertemuan pertama kita buat Anda yang mahasiswa saya kelas Psikologi Komunikasi. Ini adalah pertemuan pertama di mata kuliah ini, dan hari ini saya akan ngomongin tentang apa sih sebenarnya psikologi komunikasi itu yang akan kita bahas selama satu semester ke depan ini. Oke, mungkin Anda sudah bisa bayangin lah ya bahwa psikologi komunikasi itu tentu saja adalah gabungan dari dua kata ini, psikologi dan komunikasi. Jadi kita akan membahas dua bidang ini gitu ya, yang kemudian dijadiin satu. Tapi kayak apa sebenarnya psikologi komunikasi? Kita lihat satu-satu. Anda sudah pernah dengar kata ini pastikan, psikologi, atau mungkin kemarin waktu sedang pilih-pilih kampus mau kuliah bidang apa gitu ya, waktu pertama mau masuk kuliah, ini adalah bidang yang juga Anda pertimbangkan, bisa jadi. Apa itu psikologi? Kalau kita dengar kata psikologi, biasanya itu dikaitkan dengan orang-orang yang lagi stres gitu ya, orang yang lagi pusing, galau, uh, atau bahkan sampai orang yang kena gangguan jiwa gitu. Kemudian biasanya diarahkan ke psikolog aja gitu. Nah, apa sih sebenarnya ilmu psikologi itu? Benarkah ilmu psikologi hanya ngomongin soal stres gitu ya, soal gangguan jiwa dan sebagainya? Terus apa kaitannya sama komunikasi jadinya? Kenapa harus digabungin nih psikologi sama komunikasi? Kita akan lihat. Apa itu psikologi? Psikologi adalah ilmu yang membahas tentang kesadaran dan pengalaman manusia. Kesadaran itu maksudnya apa ya? Kesadaran gitu. Saya pengen melakukan ini. Kenapa? Karena begini-begini. Nah, itu secara sadar kita memilih untuk melakukan sesuatu. Itu kesadaran. Pengalaman ya tentu saja apa yang kita alami sehari-hari, itu ya, kejadian. Bahkan juga peristiwa komunikasi itu adalah pengalaman. Psikologi secara khusus mengarahkan perhatian pada perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan perilaku itu. Maksudnya gimana? Misalnya kita lagi ngomong-ngomong sama orang, berkomunikasi gitu kan, terus kita nyebut sebuah peristiwa gitu ya, ngomongin sebuah peristiwa, terus orang yang kita ajak bicara tiba-tiba nadanya meninggi gitu. Emosinya kelihatan muncul gitu ya, nadanya naik, ngomongnya jadi cepet gitu, mukanya juga berubah. Nah, itu adalah sebuah perilaku. Kita bisa ngelihat ada perilaku yang berubah. Jadi pasien ngomongnya biasa-biasa aja, pas kita masuk ke topik ini, kok jadi gitu ya? Nada suaranya kok naik ya? Kok jadi lebih cepat? Kok mukanya jadi gitu? Dan itu perilaku. Nah, itu tadi, ketika kita mulai tanya-tanya, kok gitu sih? Kenapa ya? Itu ngomongin ini kok jadi begitu? Nah, itulah yang sedang dilakukan oleh ini. Mencoba menyimpulkan proses kesadaran di balik perilaku. Kenapa kok gitu? Kenapa kok gini? Kok suaranya jadi keras ya? Kok jadi ngomongin ini kok dia jadi nutup diri ya? Kok nggak mau nerusin ya obrolan soal ini dan sebagainya? Nah, itulah yang dibicarakan oleh ilmu psikologi, mencoba mencari tahu proses kesadaran di balik sebuah perilaku. Atau kalau Anda pernah melihat orang yang fobia, ketakutan pada sesuatu, saya pernah punya teman takut pada peniti gitu. Itu tentu aneh buat kita. Nah, itu yang dicari oleh orang-orang psikologi. Ada apa nih? Di balik ketakutan itu, perilaku takut tadi, ada apa? Pernah ada pengalaman apa yang menimbulkan memori apa misalnya, dan sebagainya. Itu yang dicari oleh orang psikologi. Nah, sekarang kita ngomongin komunikasi. Anda yang di kelas saya, karena Anda jurusan komunikasi, pasti udah tahu, nggak perlu dibahas ya. Dan biasanya mata kuliah ini kan diambil di semester-semester yang udah 3, 4, 5 gitu. Jadi Anda pasti udah khatam gitu tentang apa itu komunikasi. Di dalamnya ada komunikator, ada komunikan, ada pesan, media, dan sebagainya. Anda pasti udah ngerti ya. Jadi biasanya komunikasi kita hubungkan dengan pertukaran ide, informasi, gagasan, perasaan juga,
pakai medianya bisa tertulis kayak surat, telepon, atau sekarang internet dan sebagainya. Itu komunikasi. Ya, jadi ini ada interaksi dengan manusia lain, di dalamnya ada proses belajar gitu ya. Dia nyampein sesuatu yang kita nggak tahu, kita belajar. Dia ngomongin sesuatu yang nggak pernah kita dengar, itu ada proses belajar. Penerimaan lambang komunikasi itu bisa macam-macam. Lewat suara, nada suara, gerak-gerik gitu ya. Gambar juga bisa sebagai bentuk komunikasi. Lalu di dalamnya ada mekanisme penyesuaian diri. Nah, biasanya kalau di kelas saya nunjukin gambar ini ke mahasiswa, terus saya tanya, kalau yang kayak gini nih komunikasi apa bukan? Terus nanti jawabannya bisa beda-beda, yang sini bilang komunikasi bu, yang sini bilang enggak bukan kali, kita kan nggak ngerti dia ngomong apa enggak, dan sebagainya gitu ya. Iya, ketika kita ngomongin komunikasi sebenarnya kita nggak cuma ngomongin soal omongan, suara yang keluar gitu ya, seperti yang saya lakukan. Kadang-kala komunikasi juga bisa terjadi tanpa suara, seperti yang mereka lakukan ini ya. Mereka nggak pakai suara, tapi kita bisa melihat matanya saling mengarah, meskipun kita nggak tahu juga ya pada saling lihat-lihat untuk enggak, karena mereka pakai kacamata hitam gitu ya. Tapi gerak-geriknya misalnya ini tangannya gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah bentuk komunikasi juga. Jadi komunikasi tidak selalu verbal. Ada yang namanya komunikasi non-verbal. Ini juga akan kita bicarakan nanti di mata kuliah psikologi komunikasi. Nah, kita udah ngomongin psikologi apa, komunikasi apa. Jadi kalau digabungin kedua kata itu, apa nih maksudnya? Ini, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam proses komunikasi. Ini ada banyak kata yang mungkin ada asing mungkin. Kita akan mulai dari sini dulu deh. Mengendalikan peristiwa mental dan behavioral. Apa itu? Peristiwa mental itu artinya proses internal yang terjadi dalam diri seseorang akibat sebuah stimulus. Nah, stimulus sendiri itu apa? Stimulus itu sesuatu yang kita terkena sesuatu. Bisa macam-macam. Bisa suara, kita kena stimulus suara misalnya, dan suaranya keras banget. Maka kita akan muncul responnya tutup kuping misalnya saking kerasnya. Stimulusnya apa aja? Stimulusnya bau. Nah, baunya nggak enak, maka respon kita adalah nutup hidung. Jadi ada stimulus, biasanya dibarengi dengan respon. Nah, peristiwa mental itu proses internal, jadi belum keluar. Misalnya, kita baru mikir-mikir gitu ya. Di jalan misalnya ada orang ngelihat kita, terus dia gitu. Kitanya nggak ngerti siapa dia, maka kita kemudian berproses. Siapa ya? Kenal nggak ya saya ya? Terus nginget gitu ya, mengakses memori kita di masa lalu. Pernah ketemu nggak ya tuh orang, kenal nggak ya siapa dia? Nah, itu adalah proses internal yang kita lakukan dalam diri kita. Itu yang disebut sebagai peristiwa mental. Nah, kalau yang behavior apa? Behavior itu yang sudah tampak dari luar. Tadi kita lagi ngobrol, terus orangnya tiba-tiba tinggi nadanya. Nah, itu kan behavior, sudah terlihat. Atau kita ngobrol sampai ke topik sesuatu, orangnya menolak untuk bicara. Nah, itu perilaku yang sudah tampak. Jadi kalau yang peristiwa mental belum terlihat, gitu ya, karena orang berproses dulu sendiri, ingat-ingat atau mencari ide atau apa, itu kan dilakukan dalam diri kita ya. Nah, kalau yang behavior itu yang sudah tampak dari luar. Nah, ilmu psikologi komunikasi berusaha menguraikan tentu menjabarkan secara rinci gitu ya, detail. Meramalkan itu artinya belum terjadi. Biasanya dilakukan dengan mengenali pola. Oh, biasanya kalau ada begini, lalu begini. Kalau ada omongan kayak gini, orang biasanya bereaksi gini. Nah, itu meramalkan. Kalau mengendalikan itu kita mau apa nih, hasil akhirnya. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Proses komunikasi macam apa supaya kita bisa mencapai itu? Saya ngambil contoh ini deh, yang soal mengendalikan itu ini, iklan gitu ya.
iklan tuh kan gitu, produsen itu pengennya dibeli. Nah, kita berusaha mengendalikan ini nih supaya orang beli. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, nah ini. Maka untuk bisa mencapai sana, kita kemudian membuat planning. Oh, jadi supaya orang beli, kita tahu dulu nih orang sukanya gimana. Lagi senang apa, lagi baca apa, lagi dengerin apa, lagi ada topik apa yang lagi tren. Nah, di sini kita mengelola itu supaya orang tertarik dan akhirnya beli. Itu tadi yang ini tadi. Jadi kita mencoba mengendalikan peristiwa. Ngapain sih kok belajar psikologi komunikasi? Balik lagi ke sini. Ini salah satu penggunaannya ya. Misalnya kembali ke iklan. Orang pengen produsen pengen produknya dibeli gitu. Terus dia mesti gimana? Seperti ini misalnya. Kita sedang berada di situasi sekarang ketika orang harus gitu ya di rumah aja, tapi pengen produk ini tetap dibeli gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka di sini mungkin pentingnya ilmu psikologi. Kemudian dicari tahu apa sih sebenarnya yang dicari manusia. Seperti ini misalnya, Anda baca di sini ada kata terus produktif. Produktif itu adalah kalau di bidang psikologi ada yang namanya teori hierarchy of need, hierarki kebutuhan. Nah, produktif itu salah satu hal yang dibutuhkan manusia untuk bahagia. Jadi manusia itu punya tingkat-tingkatan kebutuhan gitu yang mulai dari yang paling rendah, sandang, pangan, papan gitu ya. Sampai di ujung sana orang tuh butuh eksis. Orang butuh nunjukin siapa saya bisa apa. Nah, dengan ngajak orang terus produktif itu sebenarnya sedang menyenggol kebutuhan manusia untuk itu, untuk eksis tadi gitu. Siapa tahu dengan nyenggol ini orang jadi merasa butuh, oh iya ya saya butuh nih berarti tetap eksis, tetap produktif, tetap bisa nunjukin siapa saya. Tapi karena di rumah maka saya butuh internet banyak gitu. Maka kemudian ditawarkanlah bebas akses gitu. Dengan begitu orang misalnya yang tadinya nggak punya Telkomsel terus jadi beli Telkomsel dan sebagainya. Nah itu jadi itu salah satu apa ya penggunaan lah ya penggunaan ilmu psikologi yang digabungkan dalam komunikasi. Hasilnya apa? Hasilnya ya produk komunikasi, iklan kan bentuk dari komunikasi. Kira-kira gitu, kita akan banyak belajar soal macam-macam sih sebenarnya. Soal ini ada atraksi itu apa aja sih yang membuat manusia tertarik pada sesuatu, pada proses komunikasi. Eh, Konsep diri gitu, konsep diri macam apa sih yang membuat kita bisa berkomunikasi secara efektif, atau soal komunikator, orang tuh sebenarnya suka sama komunikator yang macam apa sih. Nah itu semua akan kita bicarakan dalam mata kuliah psikologi komunikasi ini gitu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.